untuk surat Ali Imran. Kita akan memulai pada pagi hari ini insyaallah ayat ke-37 dari surat Ali Imran. Setelah sebelumnya kita membahas ayat 33 sampai 36 yang itu kisah singkat tentang keluarganya Imran, atau dua ayat tentang istrinya Imran. Imran yang dimaksud di sini adalah Imran suaminya Hanna, bapaknya Maryam. Yang kemudian istrinya Imran itu ketika hamil bernazar agar anak yang ada di perutnya kelak menjadi seorang muharrar, yaitu seorang ahli ibadah yang menjaga, membersihkan, mengurus masjid atau rumah ibadah. Harapannya tentu laki-laki, tetapi Allah Subhanahu wa taala merezekikan beliau anak perempuan. Walaysa dzakaru kal untha, yang mana anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Di zaman itu orang-orang yang mengurus rumah ibadah laki-laki bukan perempuan. Maka ini agak sedikit bertentangan dengan keinginan ibunya Maryam. Ternyata yang keluar perempuan. Maka dinamakanlah putrinya itu dengan Maryam, yang artinya khadimatullah. Khadimatullah. Khadimah itu pembantu yang berkhidmat kepada Allah. Jadi kalau ada perempuan bernama Maryam, artinya adalah perempuan yang berkhidmat kepada Allah, yaitu mendedikasikan dirinya kepada Allah. Itu arti dari Maryam. Ya. Sayangnya sekarang Maryam jadi nama roti, ya. Sayangnya ya, jadi roti Maryam. Nah, kemudian ibunya Siti Maryam ini berkata, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku dan saya memohon perlindungan kepada Engkau ya Allah untuknya, untuk Maryam, untuk yang ada di perutnya ini, wa dzurriyyataha, dan zurriyahnya, yaitu keturunannya kelak dari syaitan ar-rajim. Maksudnya di sini dengan tafsiran dari Nabi SAW, tidaklah suatu bayi yang terlahir melainkan dia dalam keadaan menangis karena diganggu oleh syaitan, kecuali dua, yaitu Maryam dan anaknya Isa bin Maryam, kecuali dua. Nah itu udah berlalu ya. Yang kemudian karena tetap ibunda ini, yaitu Siti Hanna, ingin mendedikasikan anaknya kepada rumah ibadah agar menetap di sana, kemudian dititipkannya lah ketika itu orang-orang atau rahib-rahib atau ulama yang ada di rumah ibadah sekitar itu. Di antaranya ada Zakaria, Nabi Zakaria, seorang nabi dan seorang rasul yang menetap di rumah ibadah dan mengurusnya. Dan Nabi Zakaria memiliki istri. Istrinya itu saudaranya Hanna, saudarinya Hanna maksudnya, ya, saudaraan. Berarti ini ke apa namanya? Maryam dititipkan ke bibi, ya, seperti itu ya. Tapi lebih ke Nabi Zakaria karena ditinggal di dalam rumah ibadah. Dan Siti Maryam kemudian sedari kecil Nabi Zakaria, karena diasuh oleh Nabi Zakaria sejak setelah lahirnya itu. Dan bapaknya Maryam yaitu Imran wafat ketika Maryam masih di dalam perut ibunya, yaitu Hanna.
Nah, Nabi Zakaria pun dihikayatkan menyewa seorang ibu penyusu. Ya, karena bukan ibundanya yang menyusuinya, karena sudah ada di dalam rumah ibadah. Maka disusui oleh seorang ibu susu sewaan. Ya. Sampai kemudian membesarlah, tumbuhlah. Dan di sini kita lanjut di ayat ke-37. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan." Maka dia, yaitu Allah, taqabbalaha rabbuha. Rabbuha yaitu Rabbnya ibunda Maryam atau istrinya Imran. Itu menerima Siti Maryam dengan penerimaan yang baik. Jadi seperti ini anak dihibahkan kepada Allah. Ya Allah, ini anak saya didedikasikan untuk engkau. Maka seperti menghibahkan kepada Allah Ta'ala, menyerahkan anak ini kepada Allah untuk fokus ibadah dan mengurus masjid. Ya, maka Allah menerima hal tersebut. Wa ambataha nabatan hasana, dan Allah pun membesarkan dia, yaitu Siti Maryam, dengan pertumbuhan yang baik. Dengan pertumbuhan yang baik. Di sini para ulama yang mereka menafsirkan beragam tafsiran untuk pertumbuhan yang baik, ya, dengan macam-macam tafsir. Tetapi lebih baik kita katakan pertumbuhan yang baik di sini ya memang pertumbuhan yang masya Allah, yang kelak menjadi seorang gadis yang cantik dan bagus, berakhlak dan seterusnya, dari pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan diserahkanlah pemeliharaannya kepada Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu sebelum Nabi Isa. Ya. Nanti Nabi Zakaria akan punya anak. Nanti insya Allah kita ceritakan ini, ya, kronologinya di ayat-ayat ini. Taib, ketika sudah agak membesar, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Kullama, setiap kali, dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam menemui, dakhala 'alaiha. Nah, sini dakhala 'alaiha berarti masuk menemui di al-mihrab. Nah, sini al-mihrab kita perlu tahu apa arti mihrab. Mihrab itu ada yang mengatakan tempat tertinggi atau terbagus untuk majelis, itu mihrab. Ya. Bisa dimaknai begitu, dan bisa juga mihrab dimaknai tempat khusus yang menempel di masjid. Jadi mihrab ada dua macam. Ada mihrab dalam artian tempat yang paling mulia di majelis, yang kalau itu direfleksikan sekarang, nih lagi kajian, ini mihrab. Ini mihrab. Kalau pas khutbah Jumat, ini mihrab. Tapi kalau mihrabnya masjid, nah ini sebelah sini, ya, ini mihrab. Jadi ibaratnya Maryam itu, ini. Tetapi bukan di sini, ada tangganya ke atas. Jadi seperti ke atas itu, di kamar jadi agak atas. Ini kan nggak tahu ada tangganya, belum pernah masuk ya, tapi ada tangganya ke atas. Nah itu mihrab di atas itu. Ya, jadi mihrab itu seperti kamar yang menempel dengan masjid. Para ulama memang masalah khilafiyah, masalah apakah ini bagian dari masjid atau bukan, gitu kan, itu khilafiyah. Sebagian berpendapat ini bagian dari masjid, halaman bagian dari masjid. Ada yang berpendapat bagian dari masjid itu cuman yang di tembok ini, ya. Luar bukan bagian dari masjid lagi. Ada yang mengatakan begitu. Ala kulli hal, ya, mihrab yang dimaksud bukan mihrab ini, tapi mihrab hujrah mulasiqah bil masjid, yaitu suatu kamar yang nempel dengan masjid. Ya. Nah, Nabi Zakaria alaihissalam kerap kali mengunjungi Siti Maryam di mihrab tersebut.
Jadi dari kecil itu di situ, ya, bukan perempuan yang pergaulannya sembarangan, keluar sembarangan, enggak. Memang didedikasikan di dalam rumah atau di area rumah ibadah, enggak kemana-mana. Ya, dan Allah Ta'ala menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang bagus, dengan akhlak yang bagus, didikan Nabi Zakaria alaihissalam. Ya, ini versi Islam ya. Kalau versi Kristen, wah, masya Allah nggak tahu jadi apa itu. Ya, setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam memasuki al-mihrab, wajada indaha rizqa, menemukan di sisi Maryam tersebut rizki, makanan yang para ulama menafsirkan makanan tersebut adalah buah musim panas kalau di musim dingin, buah musim dingin kalau di musim panas. Yang hal itu tidak bisa didapatkan kecuali impor atau jauh-jauh pergi ke pasar. Sementara Maryam nggak kemana-mana. Jadi selalu available itu makanan di mihrabnya Maryam. Dan nggak mungkin Maryam ini bertransaksi dengan orang luar. Nggak mungkin. Dulu nggak ada, ya, marketplace. Nggak mungkin. Ya, nggak ada delivery. Ya. Kok bisa ada ini? Makanya bertanyalah Nabi Zakaria. Qala ya Maryamu, anna laki hadha. Maka bertanyalah Nabi Zakaria, wahai Maryam, dari arah mana kau dapat ini? Anna laki hadha, dari mana ini engkau peroleh? Apa kata Maryam dengan keimanannya? Qalat huwa min indillah. Dia, yaitu makanan ini, min indillah, dari sisi Allah, yaitu dari Allah Azza wa Jalla, rizki dari Allah. Ya, di sini lihat, ini yang disebut karamah. Ini yang disebut karamah. Karamah yaitu suatu pemuliaan dari Allah terhadap hamba karena istiqamah. Ya. Jadi karamah itu adalah ganjaran dari Allah dunia dan juga nanti akhirat. Yang mana karamah ini kadang-kadang sesuatu yang bersifat khariqun lil 'adah, yaitu luar biasa. Tidak khariqun lil 'adah itu apa Indonesianya? Luar biasa benar ya. Ya udahlah, luar biasa ya. Di luar kebiasaan. Kadang-kadang enggak masuk logika. Ya, itu khariqun lil 'adah. Seperti antum jalan enggak kelihatan sama musuh. Ini kan luar biasa. Antum enggak pakai jampe-jampe. Tapi karena ketakwaan, Allah Ta'ala menyelamatkan antum dari musuh dengan cara apa? Membuat musuh-musuh itu terbutakan pandangannya. Ini karamah. Ya begitu ya. Dan karamah bagi orang yang benar itu bukan hal yang dicari. Yang dicari adalah istiqomahnya. Orang benar itu nyari istiqomah. Karamah itu dari Allah udah. Enggak dia cari karamah supaya diagungkan manusia, supaya dianggap hebat, supaya dianggap bisa terbang, supaya dianggap sakti, supaya dianggap keramat, enggak. Itu orang-orang menyimpang, orang-orang ria itu kayak gitu. Pengen diakui manusia tapi dengan agama, ya. Enggak benar ya. Ya, karamah termasuk karamah juga orang bisa apa? Tenaganya untuk ibadah itu betul-betul kuat. Karamah. Ya. Nah, ini termasuk karamah, sesuatu yang di luar logika. Kok bisa ada makanan tiba-tiba? Wahai Maryam, kamu kan enggak transaksi sama siapa-siapa. Maka ditanya, "Anna laki hadza?" Dari mana kamu dapat ini? Maka Maryam berkata, qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi rizki kepada siapapun yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Ini beragam penafsiran bisa dimai tanpa perhitungan, yaitu Allah Ta'ala memberi rizki pada siapapun walaupun orang itu enggak memberikan apa-apa kepada Allah. Iya, bisa. Atau Allah Ta'ala memberi rizki itu terserah Allah sebanyak apapun. Antum enggak bisa
mengisolir rizki Allah gitu loh, atau membatasi rizkinya Allah, nggak bisa. Iya, membatasi rizki Allah untuk orang tertentu nggak bisa kita, nggak bisa. Allah yang menentukan, nggak ada yang bisa menghisap rizki Allah Taala. Atau dimaknai, tak satupun orang bisa menghitung atau menghimpun rizki. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat dari Allah, kalian tidak bisa menghimpunnya. Jadi itu beragam pemaknaan. Itu bisa maksudnya adalah mungkin Allah Ta'ala merezekikan orang-orang tanpa perhitungan apapun, yaitu Allah tidak menunggu orang-orang memberi sesuatu kepada Allah. Enggak, Allah rezekikan aja, terserah Allah. Lihat orang-orang yang kafir kepada Allah, enggak ngasih apa-apa kepada Allah, Allah rezekikan mereka. Bahkan kita aja udah ngasih apa, kita enggak ngasih apa-apa. Apa yang kita kasih ke Allah? Kalau kita nyembelih hewan kurban pun, itu yang kita kasih ke fakir miskin. Mau kita kasih ke Allah gimana? Allah Ta'ala tidak membutuhkan daging dan darah itu. Tidak akan sampai daging dan darah itu kepada Allah, tetapi yang sampai adalah amalan ketakwaannya. Nah itu. Dan itu pun bukan pemberian kita kepada Allah, melainkan itu untuk akhirat kita juga ujung-ujungnya. Ya. Atau dimaknai bahwasanya ini rizki Allah Ta'ala merezekikan, tidak ada seorang pun yang bisa membatasi rizki Allah Ta'ala untuk orang lain. Ya, dan seterusnya dari pemaknaan. Dan memang namanya rizki itu nggak bisa dibatasi, terserah Allah. Nggak bisa rizki itu dibatasi oleh kita, nggak bisa. Seseorang mau lari dari rizkinya, selama dia masih hidup, rizkinya akan mendatanginya. Mau kemana kayak dia, mau lari kabur kemana, mau tenggelam di dalam lautan kemudian memasukkan dirinya ke dalam perut ikan besar pun, kalau Allah tidak mematikannya, berarti rizkinya masih berlangsung untuknya. Rizkinya yang lari mengejarnya, entah apa itu rizki, makanan, nafas, dan seterusnya, kesehatan, dan seterusnya. Taib. Lihat di sini akidah ya. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Akidah di antara akidah Islam. Nah, kemudian melihat keluar biasaan ini ya. Karomah keluar biasaan yang ada pada Maryam. Ya. Maka Nabi Zakaria pun kemudian merenung, berpikir. Nah, di sini katakan hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka selagi atau setelah Nabi Zakaria alaihissalam melihat karamah yang Allah berikan kepada Maryam, maka beliau pun, Nabi Zakaria, salah seorang Nabi Bani Israel dan Rasul mereka, da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria memohon kepada Rabbnya. Ternyata Nabi Zakaria ketika itu wallahu alam belum punya anak. Nah gitu, belum punya anak. Maka Nabi Zakaria pun meminta, qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Maka berkatalah Nabi Zakaria alaihissalam, Rabbi ya Rabb, habli, hibahkanlah kepada saya, berikanlah kepada saya, min ladunka, dari engkau ya Allah, dzurriyyatan thayyibah. Dzurriyyah itu adalah keturunan, thayyibah yang baik, keturunan yang baik. Minta keturunan yang baik dari Allah Azza wa Jalla. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Dia di sini di dalam doa ini pertama menyebutkan Rabbi, yaitu ya Rabb, memanggil nama Allah, dan pada endingnya menegaskan kekuasaan, menegaskan salah satu nama dan sifat Allah, yaitu Sami'ud Du'a. Itu bagus kalimat-kalimat seperti untuk doa. Misalnya, ya Allah, berikanlah saya rezeki yang banyak, sesungguhnya engkau maha pemberi rezeki. Ya, itu bagus tuh doa seperti itu. Doanya para nabi modelnya, formatnya rata-rata seperti itu, baik dengan ya Rabb atau Allahumma atau Rabbana atau Rabbi dan seterusnya. Ya, jadi memintalah Nabi Zakaria alaihissalam kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu meminta anak, karena beliau belum punya anak.
melihat anak besan, anaknya ipar ya, anaknya ipar ya. Wah ini masya Allah ya. Nah, kita kalau misalnya pun maaf belum punya anak Pak, ngelihat anak orang kadang cemburu, iri, pengen punya anak. Ngelihat orang lain punya cucu, pengen punya cucu. Apalagi cucu orang tuh bagus, pengen punya cucu kayak gitu. Tapi gimana, masa mau kita culik ya? Gak mungkin. Nah ini Nabi Zakaria ini, Siti Maryam sudah ada di bawah asuhannya, tapi beliau pengen punya sendiri. Ya emang itu manusia. Seanak-anaknya anak orangnya itu anak orang, bukan anak saya, gitu kan? Ya Allah, saya pengen punya anak saya ya Allah. Ya. Kemudian berikutnya ayat seterusnya, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka kemudian para malaikat pun malaikat memanggilnya. Ya, di sini memanggilnya mungkin wallahu alam tidak dengan penampakan gitu malaikatnya. Wallahu alam bagaimana caranya. Para malaikat pun memanggilnya. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dan ketika itu Nabi Zakaria sedang berdiri. Yusalli, salat fil mihrab, di mihrab ya. Sedang salat, dipanggil, diserukan kepadanya dengan kalimat annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimati minallah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Masyaallah, bahwasanya Allah Ta'ala memberimu kabar gembira bi Yahya, berupa Yahya. Nah, namanya sudah disegel tuh, namanya Yahya nanti anak kamu. Ini kabar gembira, Masya Allah. Yahya namanya. Kalau versi Ibrani ya, Johanna. Ya, Johanna. Johan atau Johan itu Yahya. Yohanes ya. Yahya itu. Pak Yahya ya, Pak Yahya di sini kalau jadi orang barat Johan. Iya, Jo panggilnya. Ya. Pak Jo, ya gitu kan, Johan. Yahya itu. Iya. Ustadz Abu Yahya, Abu Johan, Masya Allah, gitu kan. Apa arti Yahya? Yahya dimaknai menghidupkan. Jadi ada sisi hayat. Yahya seperti menghidupkan. Ini khilaf di antara ulama pemaknaannya, tetapi sebagian ulama menafsirkan yaitu yang menghidupkan orang-orang dengan ilmu, ya. Jadi namanya sudah dikasih tahu, ya. Dan kemudian disifati dengan 4 sifat, Masya Allah. Disifati dengan 4 sifat. Biyahya musaddiqa sayyida hasura nabiyya. 4. Kita rinci nih, kita jabarkan satu persatu. Pertama, sifat pertama musaddiqan bi kalimatin minallah. Ini dulu nih, pahami baik-baik. Musaddiq ya. Bukan musaddiq yang dulu masuk TV, bukan ya. Musaddiq, saddaqa yusaddiqu, itu kan artinya membenarkan ya, menyelaraskan, menyetujui, membenarkan. Selaras dengan apa? Bi kalimatin minallah, dengan sebuah kalimat. Kalau di terjemahan di Depak ya Pak, sebuah kalimat atau firman dari Allah, yang membenarkan sebuah kalimat atau firman dari Allah. Ini Allahu a'lam sebenarnya bukan itu maksudnya ya. Jadi terjemahan yang umum kita pakai itu bi kalimatin minallah, itu artinya adalah musaddiqan bi kalimatin minallah, artinya adalah membenarkan kalimat Allah, wahyu Allah. Sebenarnya arti bi kalimatin minallah di sini adalah, kalimatin minallah adalah Isa, yang disebut oleh sebagian orang Jesus. Iya, gitu. Jadi kalimatin minallah ini Nabi Isa alaihi salam.
Kenapa begitu? Karena Nabi Isa alaihissalam diciptakan tanpa bapak dan diciptakan dengan perkataan Allah, dengan kalimat Allah, kun. Jadilah ada Nabi Isa di perutnya Siti Maryam. Makanya kalimatullah itu kadang ditafsirkan sebagai Isa alaihissalam. Isa kalimatullah. Iya. Nah, Nabi Yahya ini nanti akan terlahir dan kelak Nabi Isa juga terlahir dan keduanya adalah nabi yang tidak bertabrakan ajarannya. Ya, membenarkan ajaran Nabi Isa. Ya, tentu Nabi Isa lebih masyhur, lebih besar. Ya. Nah, begitu ya. Jadi musaddiqan bi kalimatin minallah, yaitu membenarkan ucapan kalimat dari Allah, yaitu ucapan Nabi Isa alaihissalam kelak. Ya. Nah, itu satu. Sifat satunya, salah satu sifat Nabi Yahya. Sifat pertama, musaddiqan bi kalimatin minallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasayyida, akan menjadi seorang sayyid. Apa itu sayyid, Pak? Ada Pak Sayyid gak di sini, Pak? Sayyid. Sayyid itu kalau bahasa kita tuan. Ya. Misalnya orang Mesir kan bilang, ya kayak sekarang ada sayyidun, ada sayyidatun, ada sayyid, ada sayyidah. Ya. Biasanya kalau misalnya tuanku berarti sayyidi. Kalau tuanku tapi maksudnya perempuan, sayyidati. Orang Arab meringkasnya menjadi sidi atau siti. Nah, jadi siti itu sayyidati, Pak. Ya. Ada di sini ibu-ibu namanya Siti apalah gitu. Siti Jamilah. Itu aslinya sayyidati, Pak. Ya. Begitu. Siti Jamilah, Siti Khobsah, Siti ya apa Siti apalah terserah ya. Dan ibunda kita semua kita panggil rata-rata bisa Siti Aisyah. Apa arti Siti Aisyah? Mungkin selama ini nggak tahu mungkin ya. Karena kebiasaan Siti. Ya. Sitiling, ya, bukan Siti. Nah, itu aslinya sayyidati. Aslinya sayyidati. Kalau antum ke Mesir, Pak, bacanya gitu, Siti. Siti. Kalau laki-laki Sidi. Kayak kadang-kadang ada selawatan Sidi Muhammad, ya kan? Sayyidi Muhammad. Ya. Sayyidi Muhammad. Itu artinya seperti itu, ya. Nah, wa sayyida, seorang sayyid. Apa arti sayyid? Ya tuan. Maksudnya tuan apa? Seorang tuan yang semua kalimat orang-orang kembali kepadanya. Maksudnya adalah keputusan orang-orang itu merujuk kepadanya. Itu sayyid baru tuh. Kayak di kampung Pak Yainya gitu. Ya. Dulu kan ada iklan batuk-batuk malam-malam ke rumah Pak Ustadz, ke rumah Pak Haji ya. Ya. Nah, itu tuh sayyid itu. Kenapa? Orang jangankan nanya agama, batuk aja nyari obat sama Pak Ustadz. Nah, ini sayyid ini. Yaitu tuannya di kampung itu. Ya, itu arti sayyid. Ya. Tokoh ya gitu. Orang hebat gitu. Maaf Pak, saya agak nggak enak ya. Jadi pertama dari segi akidah sesuai dengan akidahnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, tidak ada pertentangan. Ini menunjukkan bahwa saja akidah seluruh Nabi dan Rasul sama. Nah, kemudian dan kedua dari segi ketokohan Nabi Yahya punya sisi ketokohan kelak, ya. Itu dulu sudah dilampirkan oleh para malaikat, dikabarkan seperti itu. Ketokohan anakmu nanti. Tokoh beliau. Ya. Sayyidah wa hasura. Nah, hasur inilah yang ada khilaf. Maknanya apa makna hasur? Makna hasr asalnya itu membatasi. Hasr makna asalnya membatasi. Ya.
Hasr makna asalnya itu membatasi. Nah, maksudnya membatasi apa di sini? Hasur sangat membatasi. Lah ini maksudnya apa? Ya, para ulama berbeda pendapat, tapi jumhur berpendapat begini, Pak. Jumhur berpendapat begini. Maknanya hasur untuk Nabi Yahya, la raghbata lahu lin nisa liqillati ma'ihi. Maaf kalau agak sedikit vulgar. Yaitu tidak ada keinginan ke perempuan karena sedikit airnya. Mohon maaf. Itu tafsiran sebagian ulama. Pertama, jumhur. Hasur di sini berarti membatasi dirinya dari hubungan seksual. Maksudnya membatasi dirinya dari syahwat ke perempuan. Karena memang Allah ciptakan qadar Allah seperti itu. Ya, sehingga terjaga dari pikiran-pikiran dan hanya fokus beribadah. Begitu. Ya. Artinya di sini wallahu alam bukan bermaksud menyengaja untuk mengisolir diri dari perempuan, bukan, tapi memang wallahu alam karena Allah takdirkan ya seperti itu gitulah ya, nggak bisa kita ini karena Nabi ya, jadi nggak enak ngomongnya. Nah, ada juga tafsiran yang kedua jemaah sekalian. Kalau tadi tafsiran jumhur ulama tadi itu, ya, yang kedua maksudnya di sini bukan, nggak ada kaitannya dengan hubungan seksual atau apa, enggak. Tapi hasur artinya membatasi diri, mengisolir diri hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan seperti itu. Tafsiran kedua, ya. Ala kulli hal, penafsiran pertama yaitu beliau tidak Allah Ta'ala berikan keinginan menggebu terhadap perempuan karena masalah itu tidak menjadikan ya kerahiban, kependetaan Kristianity itu terlegalisir, enggak. Itu tetap ilegal dalam agama. Biarawan, biarawati, enggak nikah, ya. Itu tetap dilarang. Itu tetaplah kebid'ahan. Karena Nabi Yahya alaihissalam di sini wallahu alam tidak menyengaja untuk hal tersebut. Kalau kita ikut tafsiran pertama, ya. Begitu. Wallahu alam. Ala kulli hal di sini yang pasti Nabi Yahya alaihissalam diplotkan akan fokus ibadah atau berdakwah, ya. Tidak untuk mengurus dunia dan semisalnya. Maka udah 3 tadi sifat. Pertama, musaddiqan bi kalimati minallah, menyetujui apa yang dibawa oleh Nabi Isa kelak. Kedua, menjadi seorang sayyid, tokoh. Ketiga, hasur, yaitu fokus ibadah. Dan kemudian yang keempat, wa nabiyya minas salihin, dan tergolong seorang nabi di antara orang-orang saleh. Seorang nabi di antara orang-orang saleh. Ini yang kemudian mungkin para ulama menjadikan Nabi Yahya itu nabi bukan rasul. Kenapa? Karena sampingnya semua orang udah soleh. Kalau rasul itu rasul utusan, ya. Biasa diutus ketika orang-orang udah mulai rusak tuh baru jadi datang rasul. Nah, gitu. Ya. Ketika diwartakan seperti itu kepada Nabi Zakaria melalui malaikat, melalui bisikan atau perkataan malaikat kepada Nabi Zakaria ketika lagi salat di mihrab, maka Nabi Zakaria pun nanyanya ke siapa? Enggak ke malaikat. Malaikat, enggak. Kita enggak bisa bertanya ke siapapun yang gaib kecuali kepada Allah. Kalau bertanya ke jin bisa sebenarnya, tapi enggak bagus, ya. Jadi syirik takutnya nanti. Nah, di sini Nabi Zakaria bertanya kepada Allah. Qala Rabbi anna yakunu li ghulam. Ya Rabb, bagaimana bisa saya mendapat anak? Tuh lihat, Nabi Zakaria itu berharap dapat anak. Pas diberitakan kabar gembira, di sini ada keraguan. Bukan ragu terhadap Allah, bukan gimana, bukan. Tapi gini loh logikanya, ya Allah. Mana bisa saya dapat anak wa qad balaghaniyal kibar. Sedangkan saya sudah sangat tua.
Itu satu. Ya, kadang orang sudah tua itu udah putus harapan punya anak lagi. Wa qad balaghani al-kibar. Satu. Yang kedua, wa imraati aqir. Dan istri saya mandul. Nah, ini kan udah double ketidakmungkinan. Udah sayanya udah tua, istri saya mandul lagi, gimana? Ya. Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman, qal kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Begitulah Allah Ta'ala, terserah Allah Ta'ala berbuat apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Yaf'alu ma yasha. Coba lihat di sini ya, ikhwan. Ya. Maka tidak ada keputusasaan ini. Jangan putus asa. Minta-mintalah sama Allah. Allah Ta'ala kabarkan, Allah Ta'ala kabulkan. Maka alhamdulillah. Mau gak masuk akal, ya tetap aja Allah Ta'ala takdirkan, terserah Allah Ta'ala. Ya. Maka Nabi Zakaria, karena ini kata para ulama, ketika malaikat mengabarkan hal tersebut, kabar tersebut kepada Nabi Zakaria ketika lagi sholat di mihrab, syaitan pun mendatangi Nabi Zakaria dan membisiki Nabi Zakaria alaihissalam, itu yang benar, kalau memang Allah Ta'ala akan memberikan kamu itu anak, maka pastilah Allah Ta'ala akan memberikan wahyu kepadamu. Tapi masa mendapatkan bisikan doang dari malaikat? Enggak, itu bohong, itu enggak ada. Di sini mulai Nabi Zakaria ingin apa? Memastikan betul-betul bahwasanya apa yang diwartakan itu betul. Maka Nabi Zakaria memastikan dengan mengatakan, qal Rabbi ja'alli ayah. Ya Rabb, ya Allah, berilah saya suatu pertanda bahwasanya benar itu, ya, saya bakal punya anak. Maka kata Allah, qal ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Tandanya bagimu adalah engkau tidak bisa berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat tangan atau kepala, angguk, geleng, tangan, ya gitu dong. Lihat ya, itu tandanya. Tandanya adalah engkau tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan gelengan kepala, anggukan tangan, isyarat aja. Nah, maka kata Allah, wadhkur rabbaka katsira. Nanti kalau kamu sudah mendapatkan kenyataan tanda itu, ternyata 3 hari gak bisa ngomong, maka banyak-banyaklah bertasbih kepada, banyak-banyaklah mengingat Allah. Wasabbih bil 'ashyi wal ibkar, dan bertasbihlah, memujilah pada waktu petang dan pagi hari. Karena mendapatkan tanda yang pasti dari Allah, gak mungkin dari setan ini. Ya. Nah, sampai ayat itu saja ikhwan, bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, di sini lihat pelajarannya besar sekali jemaah sekalian. Berusia tua dan kemudian istrinya mandul. Gimana tuh? Udah suaminya tua, istri mandul buat. Itu kan ya dokter mana kayak gini mah gak ada harapan, Pak. Gak ada harapan bagi sampean. Allah Ta'ala terserah Allah. Maka di sini bagi yang maaf belum punya anak usia berapapun, maka itu semua kehendak Allah. Dan kalau Allah kehendaki sampean, misal sampean udah 50 tahun belum punya anak, tapi dan udah beristri ya, bukan belum punya anak, belum punya istri ya wajar lah ya. Tapi belum punya anak, udah nikah 30 tahun, ya nikah muda tapi nggak punya anak. Iya. Nah, itu sebenarnya kalau udah 30 tahun nikah nggak punya anak, disarankan ya poligami ya, biar punya anak, biar ngebuktiin juga ya siapa nih gitu. Ternyata udah poligami nggak punya anak juga, buktiin lagi berikutnya, tambah lagi ya sampai istri 3 tetap nggak punya anak ya, masya Allah ya. Ada seorang ustadz ya, istri pertama nggak beranak ya. Kemudian istri kedua, istri ketiga punya anak, tapi nggak tahu itu anak karena istri janda atau gimana, nggak tahu. Pokoknya alhamdulillah akhirnya punya anak. Begitu, ya. Jadi jangan mikir terus, nggak beranak nih. Gitu. Jangan mikir gitu terus. Mikir kemudian bagaimana caranya untuk mendapatkan anak.
tapi tidak dengan cara adopsi atau yang sperma di bayi bayi tabung. Enggak cara gitu. Ya. Nah, ini kan zaman dulu ya, perempuan nggak banyak ya. Kok sekarang banyak banget ya. Sekarang ngejar-ngejar bahkan ya. Jadi jangan sia-siakan ya gitu kan. Nah, kemudian jemaah sekalian, masya Allah di sini luar biasa. Sebenarnya cerita yang singkat, tapi kalau kita merenungi banyak pelajarannya ya ikhwah sekalian. Rizki yang memang berupa karomah, yang di luar logika, khariqul lil adah. Adatnya kalau orang di mihrab bertahun-tahun di situ, nggak punya transaksi apa-apa, makanan nggak datang sendiri. Tapi karena karomah yang Allah berikan kepada Siti Maryam, datang makanan. Dan makanan itu makanan musim panas ketika lagi musim dingin, makanan musim dingin ketika lagi musim panas. Buah-buahan yang hanya ranum di musim panas ada di musim dingin di mihrabnya Maryam, dan sebaliknya. Masya Allah, ini karomah. Kemudian karomah yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria alaihissalam adalah apa? Berupa anak dengan ketidaklogisan keadaan, yaitu suami tua dan istri mandul. Itu gimana ya? Tapi Allah berikan karomah, ini namanya di luar adat kebiasaan manusia, logika manusia. Ya, dokter boleh berijtihad, kamu ini nggak bisa nih Pak, sampean mandul, boleh ngomong gitu ya, karena secara ilmu sainsnya seperti itu. Tetapi memastikannya bahwa saya nggak bakal pernah punya anak lagi karena mandul, nggak bisa, Allah yang menentukan itu. Nah, maka dan itu pun karomahnya. Nah, karomahnya Maryam, karomah yang Allah berikan kepada Maryam, dan karomah yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria, karomah yang sifatnya berkelanjutan. Bagaimana? Nanti lihat, Siti Maryam akan melahirkan seorang putra dengan ujian yang masya Allah. Dan Nabi Zakaria juga akan punya anak seorang putra juga, Nabi Yahya, yang dijanjikan oleh Allah musaddiqan bi kalimati min Allah, dengan 4 sifat, yaitu sesuai dengan agama Nabi Isa, kemudian sebagai seorang tokoh, sebagai seorang yang ahli ibadah, dan seorang nabi. Masya Allah, enak ya Pak ya, enak Pak punya anak yang masya Allah soleh-soleh, itu karomah dari Allah. Iya, cuman bagaimana caranya supaya Allah berikan karomah pada kita? Karomah dari Allah itu tidak cuman hal-hal yang khurafat ya, bisa terbang, sholat di atas air, bisa berjalan di atas tajam-tajam itu bukan karomah. Itu sambil baca wiritan ini bukan karomah, itu termasuk sihir sebenarnya. Karena kalau nyari, ya itulah orang kalau nyari kayak gitu bisa salah itu ya. Yang penting tuh istiqomah dulu gitu loh. Yang penting istiqomah dulu. Urusan karomah itu nanti pemberian dari Allah, gimana Allah Ta'ala memberikan bentuk karomahnya, terserah Allah Ta'ala. Iya, yang penting sekarang tuh istiqomah Pak. Mau punya anak yang betul-betul soleh. Kalau kita plotkan, anak saya harus jadi ustadz, harus jadi ulama. Memang kalau anaknya soleh jadi ustadz, ulama, bermanfaat buat orang, karomah buat kemuliaan buat orang tuanya, betul itu. Tapi kalau fokusnya di situ doang Pak, sementara sampean nggak istiqomah, nggak jadi itu anak, nggak jadi. Ada Pak orang istiqomah, seorang bapak istiqomah, anaknya diberi pilihan mau jadi apa, terserah kamu nak, yang penting kamu harus soleh, gitu aja. Dengan cara bapaknya mencari harta yang halal, menyuap ke mulut anaknya makanan yang halal dari harta yang halal. Istiqomah, banyak berdoa pada Allah, ngajak anaknya sholat berjamaah, dan seterusnya. Istiqamah. Karomah yang Allah berikan nanti, belum tentu anak ini jadi ustadz, tapi bisa jadi anak ini jadi donatur terbesar yayasan. Ayo, yang di bawah yayasan itu banyak ustadz-ustadz besar, semua digaji sama anaknya. Masya Allah, mantap gak Pak? Pahala ngalir gak Pak? Ngalir. Jadi anak kita itu modal, bekal kita untuk masa depan akhirat kita. Kalau anak ini mendapatkan karomah, bapaknya juga kecipratan
Bahkan asalnya dari bapaknya mungkin karena berjuang sebelumnya. Ya begitu. Nabi Zakaria alaihissalam seorang nabi dan rasul mendapatkan karomah seperti ini karena apa? Karena masya Allah nabi, seorang rasul. Walau tidak mesti seorang nabi atau seorang rasul anaknya itu langsung anaknya jadi soleh, nggak mesti. Nabi Nuh salah satu anaknya kufur kepadanya. Iya. Istrinya pun begitu. Nabi Lut istrinya pun membangkang kepadanya. Iya. Nah, tapi ala kulli hal itu tidak menjadikan Nabi Nuh tidak punya karomah. Berkaromah Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi beliau itu tidak mikirin nanti karomah saya apa ya. Saya bisa terbang nggak ya? Nggak mikirin gitu. Nggak kayak orang-orang banyak, sebagian orang tuh melihara keris supaya dapat karomah. Ya. Nabi sahabat dulu emang melihara keris itu. Dimandiin tiap hari keris itu. Yang mandiin juga belum mandi, tapi yang ini mandi. Iya, masya Allah. Bolak-balik. Ya, keris empu gandring ini. Ya, tumbal, banyak tumbalnya ini. Iya. Akik, masya Allah. Mencintai akik lebih dari mencintai istri kadang-kadang. Masya Allah. Kayak katanya ada karomah di sini. Allahul musta'an. Karomah seseorang pertama ada di istiqomahnya dia. Kalau dia udah istiqomah, Allah akan berikan dia karomah. Bahkan, Pak, orang-orang mencintai antum karena antum soleh itu udah karomah dari Allah Ta'ala. Udah cukup sebenarnya. Gak harus mikir-mikir antum bisa terbang, bisa sholat di atas air, bisa sholat di atas pohon pisang atau apa enggak. Atau bisa puasa seminggu nggak buka-buka, bisa. Iya, bangun-bangun man robbuk, ya, mati. Ya, jadi nggak perlu dipikirkan gitu. Nah, ini diantara faedah insyaallah Pak ya yang bisa kita sebutkan di sini. Mohon maaf saya tidak bisa berlanjut lama lagi ya. Karena ini saya ngomong juga kayaknya berat sekali ini ya. Jadi mohon dimaklumi.